waddin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-mukarramun, para asatidzah, para guru-guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidzah, para ustadzah, ibu-ibu, pimpinan majelis ta'lim, terutama Bapak Lurah yang sudah menyampaikan kata sambutannya, segenap panitia tabligh akbar sekaligus panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemerintahan yang saya hormati, para undangan kaum muslimin dan muslimat, terutama keluarga perumahan Bumi Inti Persada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan tabligh akbar sekaligus Maulid Rasul untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua pada saat ini selalu mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, di luar dugaan dalam takdir ilahi, pada pagi hari ini mestinya yang mengisi ceramah anak saya, murid saya, Ustaz Haji Nur Fadilah, dengan poyokan Ustadz Dilek. Jadi dia berhalangan hadir, saya diminta. Kebetulan saya juga baru selesai operasi mata, masih dalam perawatan dokter, tapi karena dia memang mengakui kepada saya sebagai orang tua dan guru, dia banyak belajar kepada saya dan dia bisa menyampaikan tabligh akbar di mana-mana. Mudah-mudahan suatu saat beliau diundang bisa hadir di tempat ini, saudara sekalian. Saya doakan biar sehat walafiat, dan para jamaah masih panjang waktu kita, perjalanan kita. Mudah-mudahan yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada tabligh akbar, apa yang kita korbankan diganti oleh Allah, dan sesudah ini kita dikasih kaya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kalau kita bertanya kenapa Abu Hal al-Asyraf sebagai penguasa di negeri Yaman berusaha keras ingin menghancurkan Ka'bah, saya sering sampaikan ini karena masih banyak orang keliru di dalam memberikan ceramah ini. Ketika Ka'bah dipegang oleh orang yang bernama Ammar, mengalami kemajuan yang sangat baik sekali, sehingga ketika itu orang-orang yang berziarah ke Ka'bah
Ka'bah, dibagikannya roti-roti pertama kali, maka diberi gelar menjadi Hashim. Jadi Hashim itu artinya orang yang pertama kali memberikan roti kepada jamaah yang ziarah ke Ka'bah Baitullahil Haram. Meninggal dunia diganti oleh putranya yang bernama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena ketika lahir rambutnya mubarak, masih bayi rambutnya putih semua. Ketika memimpin Ka'bah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, akhirnya diberi gelar Abdul Muthalib, orang tua yang bijaksana. Makin luar biasa orang yang berziarah ke Ka'bah. Ya mudah-mudahan kita yang belum pergi haji, belum umroh, besok bisa haji, bisa umroh. Amin, Allahumma amin. Sekarang Mekah sudah mulai dibuka kembali untuk haji Indonesia khususnya. Insya Allah mudah-mudahan diberi rezeki yang halal. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, akhirnya Abrahat al-Asram, penguasa di negeri Yaman, iri hati, jengkel. Bagaimana caranya supaya orang ziarahnya pindah ke negeri Yaman, jangan lagi ke Ka'bah? Maka dia berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelumnya dia mengirim surat kepada Raja Negus di Habasha. Kalau dia memberitahu kalau dia ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelumnya dia buat sebuah gereja yang besar, gereja yang bagus dan indah sebagai pengganti Ka'bah. Ya sekarang masih ada peninggalannya di negeri Yaman. Nanti Ka'bah dihancurkan, mereka ziarahnya ke Yaman dengan gereja yang baru. Orang Mekah mendengar berita ini jengkel, sakit hati, tidak suka. Salah seorang dari suku Quraisy, dari suku Kinanah, berangkat ke negeri Yaman. Sampai di Yaman dia masuk ke dalam gereja dan dia buang air besar di dalam gereja. Cek Sundatnya modal. Jadi gereja yang baru belum dipakai dibelakin sudah. Ada laporan kepada Abrahat al-Asram, dia sangat marah. Memang dia sudah niat ingin menghancurkan Ka'bah, tambah gereja yang baru dibuat dibelakin oleh orang Mekah. Inilah yang menjadi pemicu, yang menjadi penyebab. Udah sekarang saja kita kerahkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ada pasukan berkuda lengkap dengan perisai, ada pasukan otak lengkap dengan tombak, pedang, anak panah. Ada yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang. Dan ahli tafsir mengatakan yang paling besar adalah pasukan bala tentara gajah. Begitu mendekati Ka'bah, kurang lebih 3-4 km mendekati Ka'bah, Ka'bah siap dihancurkan, datang azab Allah. Mereka diberikan penyakit cacar ganas oleh Allah, sehingga banyak di antara mereka yang kena penyakit cacar ganas, banyak yang mati, termasuk Abrahat al-Asram sebagai raja, sebagai penguasa, diberi penyakit cacar ganas. Kemudian dia tidak kuat, tidak sanggup, dia pulang ke negeri Yaman. Baru sampai di kota Santa, dia mati karena cacat. Nah, pikirkan raja kena cacar, naik kumaha ansip. Raja kena cacar, mati. Gimana Satpol? Gimana kita? Lalu bagaimana dengan pasukan bala tentara gajah? Ini ayatnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, besok jangan salah lagi. Guru di sekolah kadang-kadang bicaranya burung ababil. Tidak ada burung ababil. Gak ada ababil, muradifnya aku aja banyak. Ada ababil penyanyi dangdut, Yunita Ababil. Kalau burung ababil tidak ada, saudara.
sudah. Makanya kalau kita menerjemahkan surat Al-Fil, jangan diartikan melihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan diartikan melihat, karena ini masalahnya sudah 1400 tahun lebih yang telah lalu. Jadi bagaimana terjemahnya? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana ketika Allah bertindak dengan pasukan bala tentara gajah? Alam yan'al kaidahum fi tadlil, Allah menggagalkan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Gajah yang besar-besar siap menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengirimkan burung yang begitu banyak dipacok di kaki kiri, kaki kanan. Batunya dari mana? Dari neraka sijil. Bayangkan coba. Dilempar mereka semuanya. Hancurlah mereka seperti daun dimakan ular, saudara-saudara. Makanya hati-hati dengan urusan agama, hati-hati dengan urusan Allah dan Rasul. Allah pasti akan membela orang-orang yang benar. Nah kita kan di Indonesia ini lagi kacau terus agama kita. Karena banyaknya PKI di zaman sekarang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat saja sudah 200 orang lebih PKI duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi di tempat-tempat yang lainnya. Udah pemimpin kita ngomongnya ngaco terus. Satu Muharram dipindah, tanggal lahir Nabi 12 dipindah, sampai katanya bikin haji nanti nggak perlu bulan haji, bisa di bulan lain. Memangnya haji punya bapak wayahku sebilanya. Aku jangan ngomong sembarangan kalian sebilang itu. Banyak ulama, banyak kiai. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal dirubah. Namanya yang melahirkan Nabi siapa? Jokowi. Ada yang tersinggung saya ngomong gini? Mudah-mudahan umurnya pendek sebenarnya. Saya bilang, Megawati Jokowi raba itu 17 Agustus, jangan tanggal 17, tanggal 19 sekali lagi. Gak berani dia. Ini manusia paling agung, manusia paling mulia, manusia paling sempurna, manusia paling bersih, manusia paling bertakwa. Bumi langit diciptakan karena beliau Rasul. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena kau hai Muhammad Rasulku, tidak aku ciptakan dunia dan alam semesta. Alhamdulillah di perumahan seperti ini ada pengajian, mudah-mudahan biar makmur semua. Saudara-saudara sekalian, biar pada bersatu, jangan pada pecah belah satu dengan yang lain. Persoalan yang tidak prinsip jangan dijadikan jurang pemisah. Leres? Paham? Yang pakai usoli sah, yang pakai usoli sah juga, nggak usah repot. Terus saudara, yang azan 2 kali sah, yang azan sekali sah juga, nggak usah repot, nggak usah ribut, diketawain kita sama orang di luar. Kalau mau diterangkan dijelaskan sama saya, contoh yang gampang saja, ya enggak? Tarawih 20 rakaat di zaman Nabi cuma 3 hari, setelah itu ditinggalkan sama Nabi. Makanya Imam Ghazali mengatakan bid'ah sunnah, sunnah bid'ah. 20 rakaat, ada yang sholat 8 rakaat, bagus. Yang tidak benar, yang tidak benar, yang tidak. Itu kan selesai urusan. Kenapa harus ribut? Ya mudah-mudahan sini gak ada. Saya pesan dari sekalian yang usolli di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau usolli di dalam sholat itu tidak boleh. Permulaan sholat apa ibu-ibu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Enggak, habis
Allahu Akbar baru usolli, batal sholatnya karena di dalam sholat. Sekarang yang dibaca ini mazhab Syafi'i di luar sholat, usolli fardhol jum'ati rakaataini, ada makmuman lillahi ta'ala, usollinya di luar sholat. Malah kayak saya jauhnya apa? Nyanyi juga boleh. Sebelum Allahu Akbar, saudara-saudara sekalian, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Tapi jangan cinta buta. Allahu Akbar. Boleh tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Orang usulnya di luar sholat, cuman siapa yang ngajarin sholat begitu? Siapa gurunya? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Kalau soal batal tidak, orang usulnya di luar sholat. Oh, Mairama itu beda memang dia bisa melihat orang jalan miring aja dia bisa karang lagu. Yang lihat bunga begini dia bisa karang lagu. Saya sama beliau sudah tidak ada hijab, sudah seperti keluarga, lebih dari keluarga. Kalau saya lagi nyanyi banyak orang bilang saya seperti Rhoma Irama. Padahal bukan, ala Roma yang kayak gua sudah dia. Saya jadi mubalik sudah 35 tahun lebih. Nanti ibu bisa lihat di YouTube, ada jubah hijau, ada jubah merah, ada jubah putih, ada jubah itu semua. Nilai itu memang anak kesayangan saya. Jadi waktu saya dakwah dia suka ikut saya, kemana saya dakwah dia ikutin. Banyak sekali rekaman saya ada sama dia. Jadi alhamdulillah dia sudah bisa meneruskan perjuangan saya. Cuman memang resikonya nggak seperti saya. Dulu saya zaman Soeharto sering keluar masuk Kodim juga gara-gara pidato, masuk Kodam sudah gara-gara ceramah, masuk Komdak sudah 3 hari gara-gara ngomong apa? KB. Ya, dulu kan ada begitu. Mari kita mengkabkan masyarakat dan memasyarakatkan KB. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu punya anak jangan buang, biar bapak ditangkap buang. Dulu zaman Soeharto. Ya sekarang terserah kepada bapak-bapak, ibu-ibu disesuaikan. Karena makna KB itu bukan membatasi keturunan, hanya mengatur kelahiran. Biar yang tua sudah 5 tahun baru ada lagi. Ya, biar bisa sekolah, biar bisa berpakaian, biar bisa bersenang-senang. Insya Allah. Nah, para jemaah sekalian, termasuk haji ini mau dirubah. Jadi nggak usah dilaksanakan pada bulan haji, namanya haji rukun Islam dulu yang bikin. Saya bilang, saya memang selalu seperti ini, mengkantor orang-orang yang menghajar Islam. Dari segala. Bahkan sekarang ada profesor doktor di Indramayu mengatakan Islam bukan satu-satunya agama yang benar, Islam bukan agama yang sempurna. Enak aja dia itu asal goblek. Sarjananya si SAG, sarjana asal goblek. Nggak boleh belajar dari universitas, nggak boleh belajar, boleh diuji. Enak aja dia berbicara, saudara-saudarinya. Jangan kita mengatakan semua agama benar, tidak boleh. Asal udah kena duit aja, udah kena jabatan, udah. Tidak ada alam akhirat. Lihat duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, jereng matanya. Nah ini yang terjadi. Ulama besar, wakil presiden, ya Allah, bekas majelis ulama. Saudara-saudara sekalian, biar saya jadi bagus, Jokowi didampingi sama dia, malah nggak ada kesempatan. Sekali ngomong bang Natal, ya Natal masih panggil gak ngerti, goblok saya gitu. Ngomongnya soal pesantren, anak pesantren nggak ada kerjaannya, mendingan disuruh pulang saja. Yang ketiga dia ngomong apa? Jangan bicara kafir, tidak boleh. Sekarang kalau kita bicara mestinya non Islam. Oh bener kita sudah itu. Di Quran kan semuanya kafir. Di Mekah orang
umat beragama kepada Nabi, sehari saya sembah Tuhan kau, sehari kau sembah Tuhan aku. Setahun 2 tahun dalam tafsir Khazin seperti itu. Turun ayat kuliah ayyuhal kafirun, bukan kuliah non muslim. Nur. Dan saya bicara di Jataken Tangerang, baik Pak Amin bicara ada saya bilangin, anu sama rakyat, pula cicing baik saya bilangin. Gua udah pengen ditangkap sudah dia. Kan kalau ada nangkap saya nggak lama umurnya, 3 hari, minggu paling lama 40 hari. Nggak macam potong kopi saya, santet dari rumah saudara-saudara. Beneran, nggak main-main. Saya pernah diusir dari Cirebon sama Camuk seminggu mati dulu. Jawara pernah ancam saya, kalau gua dimain ceramah keras, gebukin, habisin. Saya minta 14 hari ya Rab, 10 hari mati juga. Ada yang mau coba? Silakan. Saya sudah 35 tahun lebih jadi mubalik. Bahkan belum lama saya dikeroyok sama jawara Betawi. Negara-gara Roma Irama dipermainkan, saya marah sama partai PKB. Muhaimin, orang saya musyawarahnya mana kiai saya dicalonkan jadi presiden melalui partai PKB, dipikirkan dulu Pak Haji, timbang dulu, tapi Muhaimin betul kepala 2. Saya bilang Gus Dur saja pamannya dilawan yang bawa dia ke Jakarta. Selesailah musyawarah rapat, jadi Roma Irama, saya ikut kampanye karena rumah abang saya. Kampanye di mana bela PKB, bela Roma, menang kan? Di atas 12% berhak mencalonkan presiden. Roma dia tendang, dia ganti sama Yusuf Kala. Yusuf Kala dulu ngomongnya apa? Kalau Jokowi jadi presiden hancur Indonesia, dikasih wakil ayam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Susahnya orang kita seperti itu. Saya cuma mau kaya dari zaman Harmoko, zaman Tito jadi Kapolri, saya juga dipanggil pilih Prabowo, pilih Jokowi. Saya jadi ustadz saja, jadi mubalik menyatukan Islam. Tapi saya mau pilih siapa? Dua-duanya saya tidak suka sebetulnya. Nggak suka saya dua-duanya. Mulai Prabowo, nama doa Prabowo, haji, sholat nggak pernah seumur umur. Nggak sholat dia nggak sholat itu. Karena satu angkatan dengan paman saya juga tuh sama dengan dia, Letnan Kolonel Hamid Abdul Qadir. Tapi umurnya nggak panjang, belum lama meninggal dunia. Baru sampai Brigjen panggil oleh Allah Subhanahu. Kalau Prabowo kan mantunya Soeharto, jalan tol. Ini nyalonin lagi besok, udah 3 kali kalah gak bosen-bosen. Nyalon sama Puan Maharani, bisa apa dia? Saudara-saudara, ya saya begini, ada yang tersinggung silakan, saya bicara baik kok buat keselamatan NKRI, buat keselamatan kita semua, betul-betul, betul-betul. Itu, sama Indra juga dikasih jabatan, akhirnya lemes. Cuma imam besar Habib Rizik yang tidak mau dibawakan uang triliunan sudah saya lihat. Nih dengarkan, boleh catat kalau saya mohon. Triliun itu Habib Rizik kalau dia mau meninggalkan FPI, dia berhenti berdakwah. Sama seperti Nabi. Nabi dulu kan seperti itu di Mekah. Hei Muhammad, kau mau apa? Kau mau gunung yang mengandung emas? Kau mau jadi raja seumur hidup? Kau mau kekayaan buat keturunan? Kau mau perempuan cantik-cantik Mekah Madinah? Kami siap memberikan kepada kamu semua. Jangan sebarkan Islam, jangan sampaikan Al-Quran. Turun ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap berjumpa kepada Allah di hari kiamat nanti, bukan dengan gunung emas, bukan dengan perempuan cantik, bukan dengan jabatan pangkat kekayaan, tapi dengan amal dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Jabatan cuma titipan, pakol, jangan serakah. Kalian yang dengar nggak apa-apa.
Rakyat sudah nggak suka, udah turun. Nah, dibuat-buat corona. Besok PPKM lagi, susah lagi rakyat. Mau kerja susah. Nggak semua orang itu meler corona. Nggak semua orang alergi corona. Nggak semua orang bilang itu corona. Saya kalau di puncak katanya nggak mau, pasti meler, kena alergi, nggak kuat dingin. Saya kena debu pasti alergi, tapi jangan dibilang itu corona. Masuk rumah sakit colok corona, tinggal di rumah sakit 2 hari modal. Kan begitu ya, ada lagi kiai itu punya catatan di sono. Yang yang masuk Abu Hanifah, udah icon. Itu sudah. Masih gitu, saudara-saudara. Kuliah tengkok. Satu hari 2 hari udah. Siapa namanya? Kiai Arab itu yang muda dari kejadian. Ali Jaber masih muda di bawah 50 masih melahir meninggal. Pokoknya masuk rumah sakit 2 hari mati gitu aja. Corona. Orang suruh pakai masker. Sekarang pakai masker 2, 3, ngapaul, nggak bisa nafas, imun tubuh jadi tidak baik. Orang naik mobil berdua pakai masker, sama istri pakai masker, tidur di kasur pakai masker, kena anda, air embung beri kalian. Udahlah, nggak usah bisnis, jual obat buat menghabisin rakyat. Saudara-saudara sekalian, tahu corona, buka kolor demi nona. Biar pada sadar menurut saya. Jangan aparat, pejabat, polisi jangan kasar sama rakyat, tidak boleh. Karena mereka abdi rakyat, diangkat oleh rakyat, digaji oleh rakyat, dipakai baju oleh rakyat, dikasih makan oleh rakyat. Makanya berbaik-baiklah kepada rakyat, tidak boleh kasar-kasar. Gak apa-apa, memang ini benar. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berjalan. Dan begitu pula dalam hal jabatan ada tingkatannya, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semuanya konglomerat, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya pejabat, atasan, lalu siapa yang mau jadi bawahan? Itu lagunya. Boleh bu nyanyi mah boleh. Jangan bilang harum-harum aja, ngaji dulu Pak Ul. Enggak haram nyanyi, tidak hiburan. Bagus kalau kayak bukan di penhabai, depan kiai, pun anas. Habib kiai, kita di masjid ngajar, di sini ceramah. Terpulang dari sini di mobil jangan ngaji lagi. Ngap kita capek, hiburan dangdut. Hiburan. Siapa bilang haramnya? Saya mau tanya sekarang, ada dalilnya? Seni itu indah. Kalau nggak pakai seni nggak begini. Jadi indah. Saudara-saudara sekalian, joget saya mau tanya ibu, ada dalilnya dilarang? Siapa yang mengharamkan joget? Mana dalilnya? Coba berikan saya. Tidak ada di Quran hadis. Kalau joget dilarang, ibu-ibu goyang di kasur haram hukumnya. Justru punya istri yang harus bisa goyang di kasur membahagiakan suami.
cantik lagi, tinggi semampai, rambut ikal mayang, hidung mancung, bibir mekar delima, muka lonjong daun sirih, kulitnya putih lobang, lehernya leher soang, pinggangnya gitar Spanyol, betisnya putih padi, matanya kubil bagong. Kalau udah melihat timbul syahwat saya sebenarnya. Tapi kalau dia tidur senang-senang sama saya, enggak gue saya angkat pantatnya. Goyang lo, enak aja lo, kondangan goyang, jangan goyang pakai selop jungkung, tidur mana lagi kayak belum bisa sih bilang gitu. Tuh. Yang penting urusan rumah tangga jangan diceritakan sama orang lain, khusus buat kita berdua. Maaf, dari saudara, bahkan kadang-kadang saya kalau mau senang-senang sama istri, saya joget dulu di kamar. Senang-senang sama istri, meminta pemanasan karena sunnah hukumnya. Cemburu itu sunnah hukum. Joget tidak haram, ada lagunya Roman. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jangan-jangan. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget, kan begitu lagunya. Oh ini apalagi sekarang Pak, di jalan macam kemana-mana lagi duit susah. Kita minjemin orang, kadang-kadang kita sendiri yang diseksa. Stres kita kalau nggak kuat. Harus pandai-pandai kita menghibur diri sekarang ini. Yang penting jangan lupa ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Jangan lupa saudara-saudari. Kalau istri ini muda-muda, cantik-cantik, mesti dirawat. Istri harus cantik. Karena istri itu pajangan, istri itu dunia. Kalau istri cantik enak, dibawa kemana-mana juga nggak malu. Baju belikan, ada duitnya, pakai sesuai dengan kemampuan kita. Gelang, kalung, anting, cincin, kaki kalau dipakai ini. Saya aja istri dari dulu sampai sekarang itu namanya jatah make up tiap bulan nggak pernah kurang. Biar cantik, bisa bilang biar gue nggak bosan lihat terus ya. Begitu mestinya Pak. Sama bini pel 17 setan belinya. Duit diselip-selipin kaos kaki, di sadel motor, simpen sama orang lain. Jangan. Coba kalau istri cantik di jalan kondangan, ada yang tanya istri siapa itu? Istrinya Pak Lurah yang baru. Keren ya. Oh kalau istri udah hitam pendek, ngadat lo sambil makan jalan, ngomong. Istri siapa sih itu? Nggak ada malunya di jalanan, istrinya Pak RT kali ya. sorry RT, bukan RT sini. Silakan Pak, dunia silakan. Antum a'lamu min umuri dunyakum. Tentang persoalan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Jadi orang kaya, jadi orang besar, nikmatin. Saya makanya ganti mobil. Saya bilang ya Rabb, Allahumma atini kijang Innova, dikasih sama Allah. Allahumma atini BMW, dikasih sama Allah. Saya minta Mercy, dikasih sama Allah. Nikmatin. Tujuan saya buat apa? Buat sholat Jumat, buat dakwah, di dekat-dekat jangan jauh-jauh. Kalau pakai yang begini turun dari Mercy, orang kafir juga nonton. Hebat ini kiai. Itu juga. Kiai pakai jubah, pakai sorban, naik bis minta amal jariyah. Jatuhin Islam, Pak Ol. Jangan dong, jangan dijaga. Saya dari dulu kayaknya nggak pernah main-main gitu. Jenderal Kapolri yang sekarang juga kenal sama saya, Bapak Listio Sigit Prabowo. Waktu menjadi Kapolri juga saya dipanggil. Gimana Kiai? Kalau saya jadi Kapolri, kalau niat Bapak Jenderal baik, ya enggak, untuk menyelamatkan NKRI, menyatukan bangsa, ya mudah-mudahan niat Bapak dikabul semua. Saya nggak bacakan doa begitu. Nah kita kan berlainan agama. Niat Bapak yang baik kan dia, harus lihat. Bahkan dia bicara apa tuh? Bapak Sigit bicara apa? Islam agama rahmatan lil alamin. Ayo Bapak polisi ngaji kitab kuning, beliau yang nyuruh itu.
biar tahu hukum. Salut saya lagi doain dia nih Bu, Pak Sigit biar masuk Islam, amin. Kalau dia masuk Islam jadi presiden, saya nanti jadi garda paling depan juga dia. Kalau dia Islam tadi ya. Saya kalau udah bilang orang kita tanggung-tanggung. Waktu sama Pak Tito saya dipanggil jadi Kapolri sholat maghrib berjamaah. Apa kata Pak Tito untuk Kapolri? Pak Kiai jadi imam? Jangan. Kalau saya tiap Jumat tiap hari jadi imam di pesantren, di masjid, jenderal polisi jadi imam, keren saya bilangnya. Jadi imam bisa Pak Tito. Sholat maghrib 3 rakaat baca ayat kursi, baca al-kafirun, ya sambil baca doa saya suruh. Ini jenderal hebat segala. Jadi dia saya takzim hormat kepada saudara. Banyak lagi yang lain-lainnya ya, masuk Masjid Tanjung dulu Pak Wiranto dan juga ikut mencalonkan presiden. Dari sekalian, Pak Wiranto kalau jadi presiden jangan tinggalkan apa yang sudah dipraktikkan sama Pak Harto, karena negara kita sudah maju pimpin sama dia. Betul 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 betul. Kenapa sih takut Tuhan memegang? Gak usah takut lah, gak usah takut. PDI udah gagal memimpin bangsa dari dia. Gagal Indonesia ini Pak. Kemarin Juli saja yang mati lebih dari 100.000 bangsa Indonesia yang dibilang corona COVID. Ya, dia besok mudah-mudahan punya pemimpin yang lebih baik. Imam itu manusia pilihan, betul-betul. Iya, kalau makmum gak usah dipilih. Makmum apa yang mau dipilih? Tua boleh, muda boleh, anak-anak boleh, makmum. Kalau imam, pimpinan harus dipilih. Kalau dalam agama yang alim, yang tua, yang fasih, yang warok, yang api, dari saudara nggak asal pilih, cadel saja tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La'udzu birabbil falaq, sari mahal nggak boleh cadel, nggak boleh gitu. Mesti fasih, lagi bintang, lebih parah. Bintang seorang hidup, imin kan, iman, dan anaknya, kemarin kita jalan waktu, bintang wah nggak bisa, orang belum mau ketawa, alim fasih berani kaya, orang belum jadi pemimpin kaya dulu, itu yang paling bagus. Di Amerika di mana-mana mau jadi presiden kaya dulu, jadi nggak korupsi, betul. Jadi imam masjid juga sama, yang kaya, yang fasih, yang alim. Kalau ketua masjid jadi imam masjid miskin, tapi makan duit masjid. Dia makan duit anak yatim. Nauzu. Ya. Kalau ada duitnya boleh berikan kesejahteraan, tidak apa-apa. Khatib Jumat kasih. Ketua masjid boleh digaji, diberikan honor. Kalau kita banyak. Kalau nggak ada nggak usah. Khatib saja dirawatin. Khatib itu rohnya masjid, rohnya musola, rohnya pesantren. Kalau tidak ada ustaz, mati ini agama sudah sekalian. Jadi yang dikit-dikit itu harus ikhlas. Semuanya kenyang dengan ikhlas. Banyak orang yang menghina begitu Pak. Kiai mesti ikhlas kalau ceramah. Kalau saya ikhlas saya mana apa? Di baju nyucinya pakai apa nih? Laundry, bahaya, karung laundry. Ini laundry, cuci sembarangan hancur warnanya. Laundry bayar, kalau usahanya gratis, pakai apa bayarnya? Kusur mati tuh kiai. Kalau di Mekah, di Mekah orang azan digaji, imam digaji lebih dari 100 juta per bulan gajinya. Muazin merbot Masjidil Haram itu karyawannya 20.000 orang. Gajinya sudah disediakan oleh Raja Fahd sebelum meninggal. Dengan itu Mall Zam-Zam Tower keuntungannya buat gaji karyawan Masjidil Haram. Tidak ada bayarannya. Kalau kita sampai gaji sih, makanya kalau sholat Jumat ada kotak jalan, dapat 5 juta, kasih khotib 1 juta. Begitu, kasih 500.000, khotib 100. Rekornya uangnya mau bensinnya. Kadang-kadang orang cuma ngomong-ngomong ikhlas-ikhlas, dia paling rakus sama duit itu. Cuma di depan kita aja, dia pura-pura ikhlas. Nggak bisa, ustaz tahlil di kampung harus ikhlas. Cuma ilmunya ikhlas. Ustaznya kan naik motor, pakai bensin, kasih 300.000 kalau dia tahlil. Nanti sampai di rumah dibuka sama istrinya. Tadi ayat tahlil iya.
Berapa? 300. Alhamdulillah cukup buat beli gas sama beras bes. Mudah-mudahan doa ayah makbul, kan begitu ya. Coba kalau tahlil 15.000, 25.000, ayah tadi tahlil, iya berapa nih 7 hari meninggal dunia, berapa apa yang 25.000? Ya, mudah-mudahan doa ayah nggak makbul. 25.000 apa harganya? Pak, saya kemarin ini operasi retina, ini masih dalam pengobatan karena nanti terakhir tanggal 14. Ada 2 penyakit di sebelah kanan, ada retina, ada katarak. Berapa kemarin biayanya? 60 juta, cuman 25 menit. Pak Haji, ini ada 2, jadi retinanya dulu aja. Kotorannya banyak sekali di belakang mata. Jadi hari retina selesai, sembuh baru katarak. Nanti sama saya lagi yang akan mengangkat katarak. Biar bisa baca buku, baca kitab. Pak Haji begitu, 60 juta nih Pak. Karena bisa ngeliat, bisa remang-remang, belum jelas. Tapi kalau nenek-nenek cantik mah ngeliat aja gitu. Masya Allah, heran saya. Normal. Orang laki yang tidak suka sama orang yang cantik itu tidak normal, bawa ke grogol. Itu tidak normal dari dia. Kayaknya beda kalau nenek-nenek jalan digeleng. Karena perempuan kalau sudah tua disunnahkan tidak menikah lagi. Seorang ibu yang tinggal mati oleh suaminya, punya anak, dia besarkan, dia rawat sampai dikawinkan, dia tidak nikah lagi sampai meninggal dunia, silakan masuk ke dalam surga pintu yang mana saja. Tuh, makanya nenek-nenek jalannya geleng, beda. Kalau aki-aki jalannya manggut. Gimana Kom? Kawin lagi? Oh. Kalau orang laki tidak ada batas waktu Pak. Makin tua keladi, makin tua makin. Paling enak jualan kembang banyak macamnya. Paling enak jadi wong lanang, makin tua banyak santannya. Hati-hati kawin sama perawan, gunting apa tidak? Gunting. Nenek-nenek kawin sama penjaga, gunting apa enggak? Enggak. Udah loas sudah dia. Tapi ada Pak, di tempat saya nenek-nenek cantik. Nenek-nenek cantik. Enggak pernah melahirkan, mandul. Umur 60 tahun lebih, tinggi, sampai cantik banget. Mobilnya Fortuner sama Honda Accord, kontraknya 50 pintu. Tapi dia nggak mau sama yang tua, maunya sama berondong. Satu saat dia demen berondongnya nggak mau, akhirnya dibujuk sama keluarganya, dia mau sudah itu. Terjadilah pernikahan berondong dengan nenek-nenek. Begitu menikah 1 minggu, suaminya yang muda mati sudah. Keluarganya nonton, jangan-jangan tumbal lagi. Dilaporkan ke polisi nggak punya bukti, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Dibawa ke dokter rumah sakit di visum. Begitu di visum baru ketahuan ternyata kematian berondong anak muda tadi karena minum susu yang kadaluarsa. Nikahnya jangan kawin sama nenek. Ya, nenek-nenek jangan kawin, kau usah nikmatin masa tua biar nanti di surga. Insya Allah. Kembali saya kepada apa yang saya bicarakan dari dia. Jadi saya nyampaikan kepada mereka semuanya, karena pejabat, pangkat, amanat ini titipan dari Allah. Kalau titipan pasti diambil, makanya yang benar. Kalau mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, ikut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia keliling kampung, ada anak kecil yang lagi menangis di tengah malam. Sayyidina Umar orangnya gak sabaran. Akhirnya dibilang, "Hai Abbas, kedengar teman kecil sedang menangis." Dengar. Biasa anak kecil nangis itu kalau malam pengen nempel, pengen buang air dan lain sebagainya. Oh nggak bisa Abbas, makin keras nangisnya, ayo kita hampiri. Dengerin cuma Sayyidina Umar. Gak sabar, dia ketok pintunya, dia masuk ke dalam. Ditanya, ada seorang ibu lagi masak. Ada apa? Anak kalian di tengah malam begini menangis? Belum makan dari pagi, siang malam belum makan. Lalu apa yang kamu masak itu? Batu. Buat apa batu kamu masak? Buat mendiamkan anak-anak. Nanti terlalu capek dia menangis, dia tertidur. Baru
berarti mau masuk mati. Kemana suami kamu? Mati dalam medan perang. Kenapa kau tidak lapor kepada Amirul Mukminin? Pada khalifah, mestinya Amirul Mukminin tahu, ya, dan sebagai khalifah kalau rakyatnya sampai kelaparan begini, ditegur sama seorang ibu. Sayyidina Umar terpukul. Ibu, tunggu, saya akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Berangkat Sayyidina Umar dengan Abbas ke Baitul Mal. Sayyidina Umar bawa gandum yang berada di atas 1 kuintal. Sayyidina Abbas bawa samir. Sampai di tengah jalan, tengah-tengah berhenti sebentar. Apa kata Sayyidina Abbas? Ayo Umar, biar aku yang bawa. Jangan kau khalifah. Kau Amirul Mukminin, pemimpin dunia, bukan presiden, bukan kaisar, bukan ratu, bukan raja. Raja satu negara, khalifah pemimpin dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di dunia ini khalifah pemimpin dunia, termasuk Umar. Khalifah manggul gandum, bayangkan tuh. Apa kata Sayyidina Abbas? Biar aku yang panggul. Jangan hai Abbas, biar aku yang panggul gandum. Karena kau tidak sanggup memikul dosaku nanti di hadapan Allah. Gara-gara aku jadi khalifah sampai rakyatku kelaparan. Bagaimana Indonesia sekarang? Jutaan manusia kelaparan. Hei para pemimpin penguasa, tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pemimpin kamu ditegur, jangan jadi pemimpin. Nabi saja salah ditegur sama Allah. Nabi kan pernah Pak, lagi ngobrol sama jenderal, datang orang buta Abdullah bin Umi Maktum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Abdullah bin Umi Maktum. Aduh, kata Nabi, gue lagi ngobrol sama jenderal, orang buta datang. Nabi asem mukanya, hatinya gak suka. Gangguan teknis ini. Langsung ditegur sama Allah, turun ayat, baca kalau tak percaya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Hai Muhammad Rasulku, kenapa ketika kau sedang ngobrol dengan jenderal, datang orang buta, kau jengkel, kau bermasa muka? Belum tentu jenderal yang kau hadapi itu lebih mulia dari orang buta ini. Bahwa manusia dipandang mulia oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Minum dulu. Ini semuanya dicamkan baik-baik. Saya pernah khutbah Jumat membeda fathah kasroh saja ditegur. Ustaz, baca Qurannya salah. Jangan fathah kasroh. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Saya baca ya. Wa rasulahu. Ya. Terima kasih. Anda sudah mengingatkan saya. Bagus kan? Kalau ada yang negur bagus enggak? Bagus, terima kasih. Ibu-ibu kalau masak itu harus yang nggak kurang bubuk, terima kasih. Wah, tinggal ngelempok aja pakai negor. Jangan. Terima kasih. Kita juga lagi jangan pemarah. Siti Aisyah pernah tertidur, Nabi pulang dakwah dari mana-mana, diketok pintu, nggak bangun, Nabi tidur di luar. Dan Sayyidina Umar pernah menangis melihat beliau Rasul tidur di pelepah korma. Ya Rasulullah, ma balu Kisra wa Qaisar dan amani alal dibaju alal harir. Wa anta ya Rasulullah tu'athiruka fi jamlikal hasir. Neng. Ya Rasul, bagaimana keadaan Raja Persia, keadaan Raja Kisra tidur di atas tilam yang empuk, bantal yang cakep. Kau sebagai Rasul tidur di atas pelepah korma sambil nyala di lambung kiri. Gara-gara tuh ngetok pintu gak dibukain, itu di pelepah korma. Begitu bangun subuh, Siti Aisyah lihat Nabi tidur di luar. Ya Rabb, suamiku Rasulullah tidur di luar. Maafkan aku ya Rasul. Ada cerita begitu. Akhirnya Siti Aisyah ingin ngambil hati Nabi, panasin susu dipanasin, kasih gula. Ya Rasul, maafkan aku, sudah aku buatkan susu buat engkau ya Rasul. Nabi gembira, terima kasih. Begitu diminum susunya, Bismillahirrahmanirrahim. Asin susu. Rupanya gula terlalu halus sama dengan garamnya diambil. Nabi marah Pak? Tidak. Nabi marah apa tidak? Tidak marah tuh. Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita
istri nggak boleh, apalagi ngomong cerai tidak boleh, jangan. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Pelan-pelan kalau ngadepin istri. Hanya ibu terima kasih dengan beliau Rasul diangkat menjadi begitu tinggi kedudukannya. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Hai Aisyah, luar biasa. Susu yang kau buat nikmat betul rasanya. Bagusnya habis suami minum, istri ikut minum. Percis seperti pengantin baru, gelas bekas bibir suami kena bibir istri. Dirayu Siti Aisyah minum, begitu dia minum asin. Ya Rabbi, ya Rasul, maafkan aku salah ngambil, bukan gula garamnya aku. Nabi tidak marah. Bapak Rasulullah nitip Pak kepada kita nih ibu-ibu. Waktu mau meninggal, as-salat, kata Nabi. Yang kedua, an-nisa, jaga kaum perempuan, hormati kaum perempuan, hargai kaum perempuan, senangilah kaum perempuan. Amin gitu Bu. Wah, dibelain cicing bahaya. Sampai surga di bawah telapak kaki. Tapi ibu-ibu jangan lupa, ini jarang diterangin sama ustazah. Surganya ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Nah, dikit dia. Surganya bapak-bapak di bawah telapak kaki ibu, surganya ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Dan selagi suami memberikan nafkah, ibu tidak boleh menolak hajat suami. Walau Allah dhahri qatabin, sekalipun berada di atas punggung onta, ibu lagi naik onta, suaminya berhajat kepengen di atas onta, angkat kurang dulu begitu. Begitu, paham? Gak boleh. Ibu mencuci baju suami satu saja 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Amin. Satu kaos kutang ibu cuci punya suami 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Bagaimana ibu bisa membahagiakan di atas ranjang berapa ribu dosa yang diampunkan? Makanya servisnya yang bagus Pak, biar ini kita cantik. Iya. Jangan istri itu seperti mobil, saya malah harus ngarepin mobil bawa kaki-kakinya aja habis 6 juta, servis olinya 2 juta udah 8 juta. Ya enggak, 2 kali ceramah habis duitnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita pakai kan enak, selamat. Buat khutbah, buat ceramah, buat segala biar keren kita. Kalau apa-apa istrinya sakit, obatin, kaki jatuh keselil. Nggak diurus, nggak diobat, tapi begitu kita mau pakai senang-senang, pencet apa enak. Kita tanya, ini istri biar cantik dia. Berarti itu ibu-ibu juga sama. Kalau punya suami sudah di atas 50 tahun, bu, suami kalau sudah di atas 50 tahun, ampernya itu lemah, spanningnya lambat. Ibarat TV tabung, jadi kalau dicolok itu dipencet powernya lambat, orangnya lambat. Nabi yang bilang, ibu kudu pinter. Kalau punya suami sudah di atas 50 tahun, jadikanlah dia seperti hordeng. Hordeng tuh. Supaya hordeng bergoyang harus digoyang-goyang. Nah, Nabi yang bilang bersama, supaya hordeng bergoyang digoyang-goyang. Supaya suami yang 50 tahun spanningnya cepat itu si koboi digoyang-goyangin. Nah suami masuk kamar malah ibu pakai balsam sama remasam, Allahu Akbar, mati si koboi. Loh jangan dibilang ini bukan Quran, bukan Islam. Justru banyak tamu yang datang ke rumah saya kalau mau ngundang udah 40 tahun ke atas, dia 50. Saya tanya gimana Pak Haji hubungan sama istri? Kiai 2 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kenapa begitu? Gak tahu saya. Dah, duduk saya urut sini. Urut sama saya. Nih, minum jamunya. Wah, telepon Kiai mantap bener begitu. Dah, urusan begini sama Pak, adanya sama Kiai. Jangan biarkan dia terlena. Rugi kita, rugi. Yang paling enak akul lahmi makan daging, rukul lahmi naik kendaraan yang berdaging. Yang ketiga apa? Kecil cicing. Buat
buat orang tua, masukin daging di dalam. Nah, ini orang gak punya bini tolol kayak pastor, goblok enggak. Pastor gak perlu punya bini, tolol manusia itu. Yang paling nikmat kami itu. Ini dirawat biar bagus semuanya. Ini mari supaya suaminya senang, ibu-ibu bisa ditingkatkan. Jangan tidur sama suami, daster somplak, celana robek, utang peniti 7 amit-amit gitu. Jangan. Nah, bapak-bapak juga sama, kepengen istri cantik, modalin, jangan pelit. Kan ada lagunya Elvis Presley. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang. Tapi mengapa engkau tak pernah menghiraukan tentang diri ini, sedangkan dirimu selalu meminta agar aku setia padamu. Jangan cuma sebelah pihak saja, jadi seimbang suami istri. Kepengen rumah tangga kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Para jamaah sekalian, balik kepada apa yang saya berikan, ini baru satu pembukaan ini. Saya kalau ceramah memang bisa 2-3 jam. Kalau di YouTube memang sekilas-sekilas saja. Ya. Jadi tentara seperti ini saya kepengen diturunkan lagi oleh Allah. Amin. Buat orang-orang yang jahat terhadap Islam, buat orang-orang yang memusuhi Islam. Begitu orang banyak ini. Kita manusia belum nggak sabar. Yang memvonis Habib Rizik 4 tahun 2 minggu jaksanya mati, kan gitu. Betul? Yang main-main makan. Yang benci sama Habib Rizik, pegawai Indomaret kemarin di Cipularang kilometer 60 sampai 100, naik mobil baru ketimpa kontainer mati, depeng mobil rusak. Benci sama Habib Rizik. Ada lagi saudara sekalian yang bikin karikatur Nabi dari Prancis, matinya di mana? Nabrak kontainer, dikawal sama aparat, mati semuanya, terbakar hangus, tidak bisa ditarik, tidak bisa dipadamkan macam apinya. Tuh orang yang benci sama beliau Rasul. Walau ana fikum Rasulullah, di dalam diri kita ini ada Rasul. Tadi dibacakan Asrafal itu ada yang mengatakan roh Nabi hadir. Ada yang tanya sama saya, Pak Kiai, kalau begitu roh Nabi banyak? Bukan begitu pengertiannya. Setiap orang maulid asrafal roh Nabi hadir. Karena Nabi itu tadi dibacakan anta syamsun, anta badrun. Nabi itu laksana matahari, laksana bulan. Kalau bulan purnama kita pergi ke Ancol, lihat di tambak sana. Kolom pertama ngimplang ada bulan, kolom kedua ada bulan, kolom ketiga sampai 1000 kan kelihatan itu bulan. Itu maknanya roh Nabi hadir. Nah, jangan jadi Mu'tazilah, akal di depan salah. Jangan jadi Jabariyah, cuma mengandalkan kepada takdir. Nah, kita ini harus ahlus sunnah wal jamaah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Seperti darah dan kotoran disaring menjadi susu yang sangat lezat untuk diminum buat anak kita. Baca kitab Nashoriyah Diniyah. Makanya gak ada dogma dalam Islam, gak ada harga mati. Belajar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar insya Allah kita ngerti, kita tahu. Kalau kita nggak belajar, nanti kita menyalahkan orang tahlil mendoakan nggak nyampe, emang lu yang nyampein. Jangan, itu memang tidak diwajibkan, tapi bagus kita mendoakan orang meninggal supaya diampunkan dosanya. Sebelum 40 hari itu mayat masih rohnya masih bergentayangan. Jadi kalau kita bacakan tahlil, mendoakan dia sampai. Siapa yang nggak percaya? Jajal, lu mati di mana? Doa dari atas. Jangan, itu rezekinya Ustaz, jangan dibendung, biarin. Saudara-saudara, orang dikubur itu, Nabi saja pernah bicara sama orang mati. Ya ahlal qalil, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Umayyah bin Khalaf, ya Amr bin Hisam. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapatkan apa yang dijadikan oleh Tuhan kalian, Lata, Uzza, dan lain sebagainya? Kalau muslimun atau nadi koman kejiku, Rasul, kenapa kau bicara dengan orang yang sudah mati?
dia sudah jadi bangkai. Ya, memangnya dia mendengar, dia melihat. Ma'antum bi asma'i ma'qulu walakin la yastati'una yujibuni. Kamu tidak mendengar apa kata mereka, mereka mendengar apa yang kamu katakan. Makanya kita kalau mau ziarah kubur disuruh mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka mendengar tuh, mereka menjawab waalaikumsalam ya fulan bin fulan. Kedengaran kamu tidak? Tidak, karena alamnya berbeda. Kita dengan orang yang meninggal dunia sama seperti kita melihat apa yang ada dalam botol. Nih, di dalam botol kita tahu isinya air, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam botol. Orang meninggal dunia tahu siapa yang datang, yang ziarah, tapi dia nggak bisa lagi kembali ke alam dunia karena alamnya sudah alam barzakh. Makanya kita disuruh mendoakan orang meninggal dunia. Dari kalian, kalau di sini ada orang yang percaya doa yang hidup sampai kepada yang mati, besok kalau mati jangan disebayangin dia. Sembayangin apa artinya? Mendoakan orang meninggal, Allahumma lahu warhamhu wa'afihi. Masa beliau bohong? Rasul nggak mungkin. Kalau pemimpin bisa bohong, tukang bohong malah. Dari saudara, ini bisa cari pemimpin yang bagus. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu Abu Bakar tuh sama Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum salasa, yang aku cinta tentang dunia kalian ada 3. Apa yang pertama? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Aku paling suka melihat wajah beliau Rasul. Saya Abu Bakar itu kalau satu hari yang enggak lihat Nabi kayak orang mau pingsan dia sendiri. Kan gue tanya sama lu nih, lu demen gak lihat muka Jokowi? Ayo jawab. Enggak demen kan? Enggak demen. Ibu-ibu, demen gak lihat muka si Luhut? Yang lihat muka gue demen gak? Enggak, gue gampar saya ini enggak pernah macam-macam jadi orang. Hanya hidup saya sudah wasiat. Mana anak saya bisa mati kau bingung. Saya punya utang 1000 pun enggak. Saya enggak mau nipu orang, bohongin orang. Maaf ya, banyak loh kiai kenal orang kaya pinjam duit, enggak tinggal. Banyak, jangan. Biasa buruk itu tinggalkan. Saya enggak mau begitu. Ya, saya enggak kuat punya utang 1000 saja lihat orang malu saya. Jadi saya qanaah warga bima kasaballah takun agnan nas. Ridho dengan apa yang kamu terima dari Allah, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Tadi pagi aja mau jalan kasih cucu dulu tuh. Nih, jajan sono, beli es krim. Nih, nenek-nenek mau jalan. Ya, sedekah kan taruh dulu bala. Sedekah itu menjauhkan dari musibah. Ya masih manis sama si bibi. Meninggal dunia dia mungkin nggak sedekah ya. Mungkin kalau sedekah selamat dari bahaya. Saya sudah berapa kali Pak mobil itu begitu. Malaikat yang angkat mobil saya itu. Sini bis depan truk, ya berapa meter jaraknya? Cukup saya hilang. Sedekah. Jangan pelit, tidak boleh. Orang pelit paling benci sama Allah. Jangan kikir lagi sama orang tua, jangan. Ya, ibu-ibu ini biasanya mau bertua sampai judes, jangan. Dan saya bilang, surganya suami kita di bawah 8 kaki ibu. Kalau perlu ibu-ibu istri ngajarin sama suami, ayah, ibu itu udah ditengokin, begitu istri yang bagus. Jangan, ayah, tadi kemana? Rumah ibu, berapa sih itu? 500, semuanya dikasih semuanya. Jangan, dalam rangka tuh perempuan yang begitu. Ya, ibu-ibu sakit hati nggak kalau digitukan nanti sama menantunya? Sakit hati jangan. Saya ini bisa terangkat dunia, saya cuma ustaz Pak. Saya tamat gontor, saya kuliah, saya ngaji, saya belajar. Saya ke Mekah sudah hampir 10 kali berkat ustaz, bakti sama orang tua. Apa yang ibu saya minta nggak pernah ditolak. Ji, besok gue mau ngaminin tuh adik yang nomor 10. Terus nggak ada duitnya, motor buat tumben punya motor, jual motornya, pakai buat ngaminin. Nanti lu nggak usah bikin saya. Kita nggak kuat mungkin baru tumben punya motor, miskin itu ya hidup dulu. Baru punya motor, ibu mau ngaminin ambil jual. Nggak sanggup, abang saya jadi kaya nggak sanggup. Terus berikutnya, gua nggak sanggup kayak lu.
Ini gua galak, ini begitu. Saya ya, kami dua pakai bocor kami ini. Besok lagi datang, gua besok lebaran perlu daging. Bapak lo kan udah meninggal. Berapa kilo daging? 5 kilo, 10 kilo, udah yang daging jadi satu. Besok saya panggil sampai paha belakang. Ini daging. Banyak amat ngapa bagi-bagi. Ini bukan saya sombong, mudah-mudahan kalian bisa menjadi saya. Untuk meningkatkan derajat orang berbakti kepada ibu bisa jadi wali lu sebenarnya. Tuh, kita beli gelang, kita beli gelang 5 gram. Dalam hati 5 gram, jelek nggak kelihatan. Ya, teman yang lain nggak mau nggak sama saya, kata saya ke pasar. Cikini, jangan 5 gram ya, bahasa Betawi saya. Yang 40 gram pakai. Nggak ada duit, jangan duit. Udah pakai. Hei, ambil dulu. Gelang yang ada gelang tambang ada matanya. Pakai ini bisa. Jangan copot lagi, bikinin kwitansinya. Saya bayar. Pegang tuh kwitansinya, taruh di dompet, bawa ngaji. Kalau orang miskin kan salah terus, Pak. Ternyata benar omongan saya. Begitu ngaji ditanya gelangnya, ngaji kok gelangnya benar. Yang asli kan enggak cuma begitu. Asli anak gua nih banyak beli tuh kwitansinya lihat begitu sudah. Orang miskin masalah aja, nggak apa-apa ria-ria dikit, yang penting halal. Ibu saya pakai gelang 40 gram, nggak pernah senang betul beranak. Saya nomor 7 bersaudara 11, saya paling artinya diperhatikan oleh ibu. Ibu saya kalau pakai ngaji udah gelang tangan gini terus, Pak. Seumur umur nggak pernah pakai gelang. Bahagia dia. Datang lagi lebaran, tinggal seminggu, ibu dibeli bahan baju. Tapi jelek, gue nggak suka warnanya. Terus jahit aja, nggak mau ah. Ya jangan jahit. Nanti saya yang belikan. Saya bawa ke tukang jahit, saya panggil dari butik, saya bawa ke pasar baru. Saya bilang ibu saya begini, ini ukuran. Bikin 3 baju kali 3 juta. Nenek-nenek pakai baju 9 juta. Begitu lebaran saya antar, disedengin sama dia sedang semua. Ya, baju cakep-cakep aman ini katanya mahal-mahal. Ya enggak, ini sedang semuanya kan boleh ngukur. Gua kan nggak diajak, baju ibu saya colong, bakal ukuran. Pernah nggak kalian itu sama ibu? Belum. Bahagia dia pakai baju. Pas lebaran datang lagi, lihat karena Allah nggak lihat tidak. Biar kalian lebih hebat, biar nanti dunianya naik, biar kaya semuanya. Itu berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa lagi lebaran kumpul semuanya, tinggal 9 orang waktu itu, yang 2 sudah meninggal kecil. Gue pengen pergi haji lagi. Abang saya 3, adik saya masih 3 di bawah, nggak ada yang jawab. Saya panggil sininya, duduk. Mari ke BP-nya, besok pergi haji. Diem semuanya, gak boleh jawab. Betul, abang saya nomor 5-nya dipintal di KAI. Nih, uang 1000, kasih uang muka, biar dapat nomor. Akan lagi sekolah itu. Besok saya selesai. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu selesai sekolah. Tahun 94. Tanya lagi dia, gue jadi nggak pergi haji? Nenek-nenek kan begitu, Pak. Ya jadi, kenapa nggak jadi? Terus sekarang bangga sudah, belum ada tasnya, belum ada payung, belum ada mukena. Terpaksa saya harus ambil di bank lebih dahulu sebelum orang lain. Berangkat ke bank sana. Nah, gue yakin bisa pergi haji. Lalu siapa yang mau ngantar? Gak ada lagi yang jawab. Kalau gak ada yang ngantar, saya ngantar. Nanti duitnya ada, insya Allah doain saya. Alhamdulillah pergi haji lagi tahun 94, haji akbar. Wukufnya jatuh hari Jumat sama dengan 70, 5 kali haji. Pulang bisa beli tanah yang sekarang buat pesantren, bangun rumah, bangun pondok pesantren. Sampai sekarang santri juga saya kasih makan sudah terlihat. Bukan saya yang kasih makan. Di sini kalau ada rakyat, maaf kalau ada. Tapi jenius otaknya, pengen sekolah gak mampu, taruh pesantren saya yang biayai. Dari mana duitnya? Dakwah ini sudah. Tapi maaf ya, yang pinter, yang jenius, jangan yang bego, gua gak mau. Bego saya suruh pulang, ngapain? Habis-habisin biaya aja sudah lihat. Jadi yang jenius, anak yatim, pintar, biar besok bisa meneruskan perjuangan saya. Amin ya Rabbal Alamin. Atau miskin tak apa, tapi jenius.
minta enggak apa-apa. Bilang sama saya, tapi saya pesantrennya seberang terminal Kampung Rambutan, pondok pesantren Nurul Hijrah. Itu semuanya dibangun dari uang dakwah setiap hari. Nggak ada, Gus Dur nggak nyumbang. Jadi waktu saya undang buat meresmikan, pejabat yang lain juga nggak naruh duit waktu saya undang untuk ikut membantu. Jadi semuanya itu perjuangan ceramah. Tiap hari jadilah pondok pesantren. Alhamdulillah. Dikit lagi sampai setengah 12, 5 menit lagi. Para jamaah sekalian, jadi kita mohon pembelaan dari Allah buat bangsa Indonesia. Mudah-mudahan besok kita punya pemimpin yang bagus, negara kita makmur, aman, dan biar senang dulu seperti zaman Orde Baru, pakai kalung bebas, pakai gelang bebas, betul-betul. Coba sekarang mau mobil kaca dipecahin dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, umur 12 tahun Nabi hijrah ke Syam. Umur 12 tahun sama pamannya bertemu seorang pendeta di sana menyatakan ini calon rasul. Umur 20 tahun hijrah lagi ke Syam, sampai di pasar bertemu lagi pendeta namanya Masturah, ini calon rasul karena di pundaknya ada tulisan Khatamun Nabiyyin. Nah, umur 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah yang janda sudah beranak 40 tahun. Saudara sekalian, mas kawinnya 1250 gram. Jangan bilang nanti miskin. Nabi menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 1250 gram. Kalau sekarang diterus dengan uang 1.250 juta. Tambah unta muda 20 ekor, tambah sandang pangan, makanan semuanya. Itu bisa 2 miliar jumlahnya menikah dengan Siti Khadijah. Kayaknya ibu-ibu anak perawan jangan dijual murah, dijagain biar rapi. Anak kayak duren, orang beli pegang cium belah, cobain. Akhirnya udah cendol, nggak pakai kelapa, lebih jendol. Gak punya bapak, jangan begitu, dijaga. Anak muda datang tanya, lo sholat apa enggak? Lo kerja di mana? Senang sama anak gua? Jangan berapa mau kasih mas kawin? Boleh mau nanya itu kepada dia. Wa atun nisa shadaqatihin manehlah, berikan mas kawin yang sepadan kepada perempuan yang akan kamu nikahi. Tapi kalau ke Nabi mungkin gak kuat. Nah, kawin sederhana 15 gram, 20 gram, 30 gram sampai 50 gram untuk mas kawin sederhana. Harga perempuan mas kawin segram setengah ayam naon. Bulan aja sesar 15 juta, mas kawin segram setengah 2 gram. Lemparin mas kawin 2 gram. Murahan, gak ada harganya perempuan. Enggaknya laki-laki yang disuruh kawin yang mampu. Manis tatwa min kumul bata kalian nazawat. Yang udah mampu boleh kawin. Yang miskin jangan kawin, puasa seumur umur. Miskin mau kawin, nyusahin perempuan, nyusahin orang tua. Usaha bekerja gitu dia. Kayaknya saya dulu belajar sama guru begitu. Bu Hanifah sebelum 40 tahun harus jadi orang. Jangan sudah 40 tahun tenaga sudah lemah. Kayak 39 tahun saya pergi haji pertama masih ada masjid Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bekas perang masih ada. Umur 30 tahun sudah berdakwah saya sampai sekarang. 35 tahun lebih saya di panggung dakwah. Alhamdulillah yang nyantet yang ngeluh banyak. Tapi saya punya ilmu sendiri. Orang kalau nyantet saya balik dari beliau. Nah, saya punya wirid sendiri, punya ilmu sendiri. Saya minta setiap apa saja orang mau beranak sesar, nggak ada yang sesar, lahir dengan normal semua. Mana di Mekah saya menolong 3 laki yang sekarat selamat semua dibawa ke Indonesia tahun 2019. Dokter sudah putuskan harus masuk rumah sakit. Ya dokter, intazir suwaya. Anak kalau keluar. Tunggu sebentar saya bicara dulu dengan yang sakit. Orang udah sekarat dirubung-rubung. Dari sekalian, labut ayyul khulilal mustafa. Tidak, boleh tidak harus masuk rumah sakit. Enggak bisa dokter. Ya kan auladu wa ibnul aulad, anak istri semuanya udah pada menunggu di Jakarta. Ya kan? Suaya kan ada kelamonan. Saya nggak ngomong paku, saya bacain doa, saya ini. Kita kan di Mekah nggak berdosa, kita diampunkan oleh Allah. Makbul doa saya itu 5 menit sudah sekali bangun pagi. Gimana tadi? Enakan sekarang apa enakan tadi? Enakan sekarang Kiai, alhamdulillah enak. Udah, dokter, takalam tuh ya menjadi. Saya baru saja ngomong. Wa yaqul al-an ahsan min awal. Dibilang sekarang dia lebih enak dari pertama. Malas mafi muskilah. Inilah Indonesia. Nyawa Pak dengan doa bisa ditolong. Tapi 2 bulan kemudian akhirnya tetap meninggal. Itu namanya kan doa kita makbul, dia sampai pulang ketemu anak keluarganya, alhamdulillah.
tinggal hidup. Cuman yang penting jangan meninggal di sana, sekali kesian keluarganya. Orang Madura, istrinya gak punya suara di Madinah, saya pegang, alhamdulillah asar terus bisa sholat. Besok kakinya sakit, saya pijitin, saya urutin, saya bikinin air, bacain doa hizab, alhamdulillah bisa sholat 40 waktu. Anaknya juga begitu. Sekarang kalau ketemu Pak, kalau ketemu tuh orang Madura ketemu saya 2 juta, 5 juta, 10 juta kalau ketemu. Saking cintanya sama saya, anak istrinya sembuh, dia sembuh, anaknya sembuh, alhamdulillah. Minta kepada Allah, yakin begitu. Kalau kiai bisa bikin obat pakai air dikali aja jampein semua malel lepean tuh kan dia ngomong aja sebagainya. Begini kan kita diminta, bukan kita memberikan kepada mereka. Kiai doa, doain Pak, doain. Siapa saja kita doakan, Nabi saja kita doa kepada Allah. Amin ya Rabbal. Nah, umur 40 tahun dia akan menjadi Rasul. Beliau menyampaikan Al-Quran. Sekarang sudah tuntas Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini di padang Arafah sudah aku sempurnakan, sudah aku cukupkan, dan aku ridho hanya Islam sebagai agama buat kamu. Amin. Begitu, jangan ragu, Islam satu-satunya agama yang benar. Ya, ini masjid apa musola ini? Masjid, mudah-mudahan bisa memegah dengan bagus. Jadi kalau teman boleh telepon saya, nggak usah pakai datang ke rumah telepon. Saya punya umat juga sendiri. Ya segera berkira kedua bisa nggak apa-apa. Kan kalau dia nggak datang saya ngewer. Dia anak saya, murid saya, mau boleh tanya dia. Dia pindah tahu kalau saya hafal semuanya. Seperti itu. Jadi dia kalau sama saya, insya Allah. Kalau kemarin juga telepon saya, mungkin saya seminggu sebelum sih bisa kasih tahu dia. Ya, itu sudah saya bilangin, ya bisa kalau penasaran undang lagi Ustaz. Itu tadi ada Ustaz bilang per 3 bulan sudah ya. Mudah-mudahan rezekinya ada makbul sudah dilihat. Insya pada akhirnya semua kita bakal mati. Ya enggak? Terakhir lagu Sebujur Bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, ini harus berpindah, terkubur dalam berbumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam. Ini kan dia gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah. Quran ini loh Pak. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh, kebanyakan manusia terlena sehingga tua, bahwa mau kan datang menjelang. Jangan. Sampai sinilah apa yang saya berikan. Ya, memang sekarang masih begini Pak, jadi mau balik. Kalau nggak bisa begini, nggak ada dengerin. Tapi bingung kalau diomel terus, gua juga bisa nggak ngaji lagi. Jadi kita mesti memang, tapi yang benar, bukan asal goblek. Ada dalilnya. Kayak saya bilang lagu Roma Irama itu saya hafal hampir 50 lagu. Dawai asmar bergetar syahdu mengalunkan senandung rindu. Dia kalau mengarang lagu pakai selawat Pak, pakai air wudhu itu Roma Irama. Saya mending nggak ada hijab, nggak apa saya sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan dia panjang umur lah. Pemain yang lainnya habis meninggal semua, tinggal dia sendiri. Emang dia pernah bilang, ya, nanti yang mati duluanan. Kalau gue duluan, gue pimpinan, pasti gue nungguin dulu di surga. Begitu katanya. Ya, ternyata bener Pak. Anak buahnya semua tuh yang awal-awal sama dia meninggal semuanya. Kalau nungguin gue di surga, nanti gitu.
Ya mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosanya, diterima amal ibadah kita, anak kita menjadi anak-anak yang solihin, yang solihat, berguna bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan saya doakan, kalau saya sudah kenyang pergi haji, yang belum pergi haji umrah, saya doakan biar pada umrah, biar pada haji, biar dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك واجعل حبك هذا الأشياء إلينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين والشيوعيين والسينيين والإسرائيليين والمنافقين أعداءك أعداء دين اللهم صلنا والمسلمين doa haji اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته اللهم أرنا حرمك وبلغنا زيارته قبل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.